Syakira Putri Anissa, biasa dipanggil Syakir. Di sini aku sebagai sutradara produksi film edukasi. Oke Kak Syakir, tadi kan udah diomongin ya Kak Syakir sendiri itu menjadi sutradara di produksi edukasi. Di produksi edukasi sendiri itu programnya apa ya? Terus nama programnya juga boleh dijelasin? Nah, untuk jenis program edukasi di sini yaitu podcast. Untuk nama programnya yaitu Ngulik, ngobrolin hal-hal asik. Oke, boleh dijelasin itu ngobrolin hal-hal asik itu berupa apa ya? Oh iya, untuk ngobrolin hal asik di sini, yang pastinya kita di sini merujuk pada sasarannya yaitu remaja 15 sampai 25 tahun. Kita akan membahas yang dimana tentang permasalahan-permasalahan yang ada pada remaja. Jadi penting banget sih untuk remaja ada siraman-siraman hati, dan maka itu kami mengadakan podcast dengan gaya ala Gen Z. Oke, menarik nih Kak Syakir. Dari podcast sendiri itu boleh gak dijelasin temanya apa, terus episodenya tuh bakal ada berapa ya? Oh iya, untuk tema besarnya di sini kita tentang niat yang terlupakan. Nah, niat yang terlupakan di sini kan kita awalnya tuh pasti niatnya untuk kuliah ya kan. Nah, tapi kan karena kita memang sudah berada di zona perkuliahan gitu ya, kondisi lingkungan itu akan berubah untuk diri kita tuh akan berubah pada kondisi dan lingkungan tersebut. Jadi bagaimana sih kita bisa memanage niat awal kita kuliah yang baik itu seperti apa begitu. Dan untuk episode kita di sini mengambil episode sampai 2 itu. Oke, boleh dijelasin tuh episode pertama tuh bakal ngusung judul apa ya? Atau episode keduanya juga judulnya apa? Oke, untuk episode pertama kita tentang realitas ekonomi mahasiswa. Nah, realitas ekonomi mahasiswa di sini tuh kita pasti yang namanya anak rantau, kita pasti mengeluarkan berbagai macam pengeluaran yang memang tak terduga. Bagaimana sih kita juga bisa mendapatkan pemasukan yang ada dengan cara yang pasti bisnis gitu kan ya. Dan bisnis ini berpengalaman juga nih untuk narasumber kita di episode pertama. Menarik juga kan? Iya. Nah, untuk episode yang kedua kita tentang datang untuk kuliah, pulang bawa dosa. Nah, datang untuk kuliah, pulang bawa dosa di sini pasti sudah jelas gitu yang namanya tentang pergaulan bebas. Nah, pergaulan bebas di sini maksudnya nih kita nih memang fine-fine aja gitu kan ya, datang untuk kuliahnya tuh kayak ya udah gitu, kita kuliah menggapai cita-cita dengan keinginan kita. Namun ketika kita bertemu dengan teman di organisasi yang memang kitanya itu terbawa dengan keburukan, kejelekan, dan berbagai macam hal buruk lainnya, tentu kita pasti bakal terbawa arus tersebut. Nah, bagaimana sih caranya kita juga bisa mempunyai niat awal baik lagi untuk kuliah gitu. Halo semuanya, kenalin nama aku Alfisyah. Aku di sini sebagai produser dari program entertainment. Oke Kak Alfi, dari program entertainment sendiri itu punya jenis program sama nama program apa ya? Boleh dijelasin? Untuk program entertainment ini ya Kak, jenis program yang kami ambil itu ada cerita pendek yaitu series. Kemudian untuk nama programnya kami ambil sketsa dakwah. Kenapa sketsa dakwah? Karena kami tahu permasalahan yang ada di masyarakat khususnya di remaja. Kebanyakan para remaja itu tahu mengenai konsep yang ada di dalam Islam, namun mereka kebanyakan juga bingung bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga harapan kami adalah dengan adanya program ini, masyarakat khususnya remaja bisa tahu mengenai konsep-konsep tersebut sekaligus juga dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, dari tadi kan ini tuh series ya. Nah, dari series sendiri itu ada berapa episode ya? Untuk series sketsa dakwah ini kami ambil 3 episode ya. Dan tiap episodenya itu mempunyai tema dan judul yang berbeda-beda. Yang pertama itu temanya tentang kebersihan. Kami ambil judul Rumah Kotor Sarang Setan. Nah, kenapa kami ambil cerita ini? Karena kami tahu bahwa kebanyakan remaja itu biasanya sering sekali malas membersihkan area tempat tinggal mereka. Sehingga ini pun yang menjadi inti permasalahan dalam episode yang satu ini.
Nah, kemudian selanjutnya yang kedua itu mengenai akhlak ya. Nah, yang judul yang kami ambil itu adalah lidah yang lupa dijaga. Permasalahan dari episode ini atau inti masalah dari episode yang akan kami ceritakan ini adalah mengenai sekumpulan perempuan yang mereka itu sering sekali melakukan perbuatan gosip, yaitu sekumpulan perempuan yang mereka itu seringkali melakukan perbuatan buruk, yaitu gosip. Nah, tapi mereka melakukan gosipnya ini tanpa mereka konfirmasi mengenai informasi yang mereka dapatkan. Nah, kemudian yang ketiga itu ya, tema yang kami ambil itu adalah tentang sedekah. Nah, judul yang kami ambil adalah Gaya Elit Sedekah Sulit. Inti dari permasalahan yang kami bahas dalam episode ini adalah tentang seorang mahasiswa yang dia itu cukup berada, namun dia itu seringkali sombong dan seringkali flexing. Bahkan akibat dari perilaku dia yang buruk ini menjadikan dia kesulitan untuk menjalin hubungan dengan teman-temannya. Mungkin itu sih penjelasan tentang episode yang akan kami bawakan dalam series Sketsa Dakwah ini. Halo Sobat Pixel, aku Cantika Maesta Octavia. Aku Zilan Zolila Yusra. Dan kami sebagai produser di channel Pixel Dakwah. Oke, Kak Zilan dan Kak Cantika, dari tadi kan ngomongin Pixel Dakwah ya. Pixel Dakwah sendiri itu kenapa sih dinamainnya Pixel Dakwah dari channelnya tuh? Pixel Dakwah ini ya, kita tuh mengambil dari dua kata ya. Iya. Nah, yang pertama tuh ada pixel, di mana pixel sendiri artinya itu serpihan-serpihan. Sedangkan dakwah ya kajian-kajian tentang keislaman gitu. Sedangkan makna dari keduanya, pixel dakwah ini kita bermaksud tujuannya untuk menyebarluaskan ajaran dan motivasi-motivasi tentang keislaman khususnya di kalangan anak muda. Oke, tadi kan udah ya dari channelnya itu namanya Pixel Dakwah, ternyata ada makna juga gitu ya dari Pixel sendiri. Nah, dari channel Pixel Dakwah itu ada program apa aja sih? Boleh gak dijelasin sedikitnya? Oke, kalau untuk dari program, untuk Pixel Dakwah itu kita meluncurkan 3 program. Yang pertama itu kita meluncurkan program edukasi, kemudian yang kedua programnya entertain, dan yang terakhir itu program penunjang. Oke, berarti ada 3 program ya? Benar. Dari program edukasi, entertain, sampai penunjang. Nah, dari dibalik program-program sendiri itu ada apa ya? Ada struggle-struggle di krunya nggak? Boleh nggak diceritain tentang bagaimana kinerja krunya sendiri? Boleh banget tuh. Ya, gimana Kak? Alhamdulillahnya tuh kalau buat kru ya, alhamdulillahnya tuh mereka tuh sangat suportif gitu. Terus dilihat dari semangatnya juga, mereka tuh kelihatan banget bersemangat dan mau gitu rela untuk meluangkan waktunya, tenaganya gitu ya. Bener sekali, mereka tuh sangat produktif banget sih. Perlu banget untuk kita apresiasi, di mana mereka tuh sangat memberikan, ya selalu melimpahkan kontribusinya yang terlalu semangat gitu loh, sehingga kita sebagai produser ya kayak salut aja gitu loh. Iya. Dimana mereka selalu ngeluarin ide-ide yang kreatif, Betul yang banget. iya gak bisa ketebak gitu loh. Oke, berarti dari krunya sendiri itu chemistry-nya udah dapet banget ya? Wih, dapet banget, Udah mantep. banget, terus idenya bahkan banyak banget gitu ya. Boleh dari krunya kan tadi udah chemistry-nya udah bagus, boleh gak sih diceritain tantangan-tantangan dari produksian, selama produksian itu bagaimana? Mungkin ya kalau tantangan sendiri tuh Paling dari Ya. segi waktu sih, kayak menyesuaikan waktu, terus tempat juga kan kita nggak semua tempat di indoor, ada yang di outdoor juga ya Kak iya ya. bener. Kayak menyesuaikan waktu, terus menyesuaikan cuaca juga, belum juga si krunya juga punya kehidupan masing-masing, punya apa sih Kak, namanya tuh urusannya masing-masing gitu. Iya urusannya, ya walaupun mereka punya urusan masing-masing, tapi ya mereka selalu menyempatkan untuk berusaha memberikan kontribusi yang baik gitu. Oke, berarti dari tantangan sendiri itu ada ya sedikitnya gitu, apalagi dari tempat-tempat. Nah, dari tempat sendiri itu, dari produksiannya itu apakah sama, apa beda-beda atau bagaimana?
Nah, kalau untuk tempat ya kita ya misalnya kalau podcast ya pasti itu kita pakai lab gitu ya di studio gitu. Iya. Sedangkan di seri sendiri ya kita ya kudu mencari ada yang indoor iya, juga ya, ada yang mencari outdoor. mencari lokasi-lokasi gitu. Nah, di sana juga ada juga tantangannya tuh. Yang sebagai mana dikatakan oleh Kak Cantika tadi, ya kalau di outdoor ya kita harus menentukan melihat situasi cuaca, itu kondisinya juga gitu. Oke, mungkin itu aja sih pertanyaannya. Mungkin untuk terakhir itu ada gak sih harapan-harapan dari produser sendiri untuk tim atau untuk audiens sendiri yang menonton program-program kita gitu? Wah, harapan ya. Harapan palingan Kak, kita berharap ya dengan adanya Pixel Dakwah ini setidaknya sedikit banyaknya apa yang telah kita tayangkan dapat diambil pelajaran bagi khususnya nih kaum muda sendiri. Siapa tahu gimana Kak? Ada Yes. yang apa gitu? Termotivasi, mungkin menjadi pelajaran lah gitu ya. Soalnya di Pixel ini tuh program-programnya tuh rata-rata relate banget sama Gen Z. Jadi gitu Kak. Oke, mungkin itu aja ya yang bisa ditanyain untuk kali ini. Mungkin makasih produser dari Pixel Dakwah ya udah mau sharing tentang produksi-produksi di program-program channel Pixel Dakwah. Makasih Kak Zilan dan Kak Cantika udah menyempatkan waktunya. Terima kasih Kak. Terima kasih.